Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar di antaranya adalah nikmat kesempatan kita untuk beramal. Ladang untuk kita beramal itu sangatlah luas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah alaihi wasallam, kullu sulama minana alaihi sadaqah, kullu yawmin taqdu fi syam. Yang artinya setiap persendian dari manusia itu diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah. Kenapa diwajibkan? Karena persendian ini adalah nikmat. Persendian yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini hendaknya kita syukuri dengan melaksanakan sedekah. Setiap hari hendaklah kita memiliki program bagaimana saya setiap hari bisa bersedekah. 6 keutamaan sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bilah semua kesulitanmu dengan bersedekah." 1. Memanjangkan umur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu hendaklah dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pahala akan dilipat gandakan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan memberi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang ketiga, menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. 4. Menjadi amal yang tidak putus-putus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang berguna setelahnya. Yang kelima, terhindar dari neraka. Nabi bersabda, bersedekahlah kamu sekalian karena sesungguhnya sedekah itu memisah dari neraka. Yang keenam, mendapat naungan di hari akhir. Nabi bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkannya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari. Ini salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu dalam dirinya ada sifat suka membantu. Allah menganjurkan kepada umatnya supaya gemar bersedekah dan menjadikan ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin. Karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Ketika kita ingin bersedekah, yang ada dalam benak kita adalah takut dengan berkurangnya harta, takut jadi fakir, takut jadi miskin. Padahal belum ada catatan dalam sejarah manusia orang jatuh bangkrut gara-gara sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik dan dalam bentuk harta yang lain. Yang menakuti seorang hamba untuk bersedekah adalah syaitan. Terkadang syaitan ini meminjam lisan manusia dan memberikan pertimbangan yang buruk sehingga tiba-tiba saja tangan kita menjadi kaku seolah-olah tidak mampu untuk bersedekah. Rasulullah SAW justru memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bahkan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat besar sekali agar manusia mau bersedekah.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada kita jika kita bersedekah. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapat 2 juta, sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita itu. Memang kita berharap baik dalam amal salih, namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita di dalam beramal. Hal itu tampak ketika apa yang diharapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik, mulai masuk di situ ria, dan merasa penyesalan apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka dari itu, ikhlaskanlah niat kita dalam bersedekah. Baik itu kita dapatkan balasannya langsung di dunia, ataupun Allah menangguhkannya nanti di akhirat. Atau Allah menggantikan sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Baiklah, semuanya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.